Baik, kalian, saya ini dengan mencoba untuk memberikan konsepsi awal sebuah objek dan kejadiannya pada kedua pembahas. Mohon maaf, ini slide-nya relatif sama yang kami berikan beberapa waktu sebelumnya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang epidemi ataupun outbreak, kita akan bisa mempunyai gambaran semua penyakit yang berpotensi outbreak itu bisa punya gambaran seperti ini, dalam arti bahwa ketika itu bisa dilihat sudah mati. Ketika penyakit ini menular, itu penularan itu disebabkan oleh adanya ketiadaan kekebalan manusia terhadap penyakit tersebut. Dan oleh karena itu, ketika penyakit ini ada di populasi, dia akan menyebar dengan cepat sampai pada suatu titik di mana sebagian besar orang yang ada di populasi itu tertular, sehingga kemudian penyakit itu tidak punya bahan bakar yang cukup untuk bisa menular dan akhirnya dia akan turun sendiri. Dan kemudian hal yang sama juga akan terjadi pada pandemi ini. Pandemi ini terjadi karena ini penyakit yang baru. Semua orang yang ada di dunia ini sebelum bulan Desember itu tidak punya kekebalan sama sekali. Begitu muncul di manusia, maka dia akan mudah menyebar seperti halnya ada api yang kemudian membakar jerami yang kering. Yang menjadi masalah adalah ketika penyakit itu tidak bisa dikonten di Wuhan, maka dia menyebar ke berbagai populasi yang lain yang ada di dunia, dan inilah yang menyebabkan kita mengalami pandemi saat ini. Nah, ketika kita tidak melakukan apapun, sebenarnya kita juga bisa menyelesaikan pandemi itu dengan sendiri. Ketika semua orang atau hampir semua orang itu terinfeksi dan kemudian penyakitnya sudah kehilangan bahan bakar untuk menularkan pada orang lain. Ini yang kemudian digambarkan di dalam kurva yang pertama. Problemnya adalah ketika kita membiarkan, maka penyakit itu bisa menyebar dengan cepat dan berakhir pula dengan cepat. Masalahnya adalah puncak dari kurva ini menjadi sangat tinggi. Dan puncak yang sangat tinggi ini menunjukkan jumlah kasus persatuan waktu yang sangat besar yang bisa melampaui kapasitas sistem kita, baik sistem kesehatan, sistem sosial maupun sistem yang lainnya. Oleh karena itu, strategi pengendalian pandemi yang ada, kita berusaha untuk menurunkan puncak ini menjadi lebih rendah dengan cara menurunkan laju penularan atau kecepatan penularan. Ketika kita menurunkan laju penularan, maka konsekuensinya pandeminya akan berubah menjadi lebih lama. Karena waktu yang diperlukan untuk mencapai kondisi di mana penyakit itu sudah mulai kesulitan mencari bahan bakar atau yang sering disebut sebagai herd immunity, itu menjadi lebih lama lagi. Kemudian beberapa waktu yang lalu, terutama di Indonesia, ini adalah kurva yang menarik, kurva yang model yang dibuat oleh peneliti di Singapura yang memprediksi bahwa penyakit COVID di Indonesia akan segera berakhir pada bulan Juni. Mereka menggunakan model atau membuat model berdasarkan data yang tercatat
di Kementerian Kesehatan atau di saat COVID, di mana data ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk melakukan diagnosis dan penemuan kasus. Nah, masalahnya ketika kemudian data tersebut di-feed dalam sebuah model, dan kemudian data itu mengalami penurunan, dan model itu dibuat agar bisa sesuai dengan data ini, maka ada perbedaan asumsi. Bisa jadi penurunan ini disebabkan karena pada waktu tertentu kita mengalami penurunan kemampuan diagnosis, atau kemudian masih dalam periode penyebaran berikutnya, tetapi kemudian ketika itu dimodelkan, penurunan ini adalah adanya asumsi tercapainya herd immunity. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persepsi seolah-olah bahwa penyakit ini atau outbreak ini akan segera berakhir di Indonesia. Ketika kita tahu bahwa model itu memprediksikan ada penurunan seperti ini dan akan berhenti pada bulan Juni. Sementara ketika kita bicara tentang SARS-CoV-2 ini atau COVID-19, maka kita akan bicara tentang angka reproduksi di mana angka reproduksinya sebenarnya bervariasi, ada yang mengatakan 2 sampai 4, tetapi saya menggunakan estimasi yang dibuat oleh tim dari Imperial College yang secara umum direfer oleh WHO, yaitu 2,6. Nah, dengan 2,6 ini, maka sebenarnya untuk bisa mencapai herd immunity, kita membutuhkan sekitar 60-70% orang di populasi akan terinfeksi. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di samping ada beberapa penyakit yang berpotensi outbreak, seperti halnya pada waktu Spanish flu. Spanish flu itu reproductive rate-nya itu adalah sekitar 1,8. Dan pada Spanish flu itu outbreak berhenti ketika sekitar 40-50% penduduk dunia terinfeksi, estimasinya seperti itu, dan itu membutuhkan waktu sekitar 2 tahun pada waktu 1918 sampai 1919. Kemudian ada pandemi yang lain yang dianggap sebagai pandemi adalah pandemi flu 57 juga demikian. SARS dan MERS-CoV itu karena dengan cepat terkonten atau terlokalisir, maka dia tidak sampai menjadi pandemi, atau bahkan campak yang rangka reproduksinya jauh lebih tinggi, 10-18 tahun, ini tidak menjadi pandemi karena kita sudah punya vaksin. Sehingga sebagian besar anak-anak terutama, karena campak itu kekebalannya seumur hidup, ketika anak-anak itu divaksin, maka mereka juga akan terhindar dari campak. Jadi meskipun angka reproduksinya tinggi, ketika sebagian besar populasi itu terlindungi oleh kekebalan tubuh, maka outbreak tidak akan terjadi. Kalaupun ada outbreak terjadi, itu outbreak kecil-kecil dan terutama di antara mereka yang tidak mau divaksinasi. Kelompok-kelompok anti-vaks itu biasanya akan mendapatkan outbreak tersebut. Nah, ini yang mendasari bahwa kalau kita memang mau mengendalikan atau membiarkan COVID-19 itu bisa dikendalikan dan menghilang, maka kita perlu pertama bisa membuat herd immunity, dan cara untuk mendapatkan herd immunity itu ada 2. Yang pertama adalah dengan vaksinasi, yang kedua adalah dengan kalau kita mengalami infeksi. Nah, herd immunity itu akan tergantung dari angka reproduksinya. Kalau angka reproduksinya kecil, maka herd immunity yang dibutuhkan untuk tercapai itu lebih kecil. Contohnya adalah ini mungkin hitung-hitung aja rumit, tetapi kalau mau sederhana, angka reproduksi itu adalah ini tadi R0 yang 2,5, P adalah seberapa banyak yang harus punya imunitas agar angka reproduksinya itu lebih kecil dari 1. Jadi kalau ada angka reproduksi yang besarnya 2,
gimana caranya agar angka reproduksinya lebih kecil dari 1. Nah, kalau 2 berarti P yang dibutuhkan ini, P yang dibutuhkan untuk mencapai itu adalah sekitar 50%. Jadi kalau sebesar 50% lebih sedikit itu terinfeksi, maka R-nya akan kurang dari 1. Jadi kalau ini misalnya 2, ini setengah, maka kalau ini 2, ini jadi 1 dan R-nya jadi 1. Kalau lebih besar dari 50%, maka herd immunity tercapai. Kalau misalnya angka reproduksinya adalah 4, kita pasang di sini 4, di sini 4, maka minimal di sini di atas 3/4 agar R-nya kurang dari 1. Nah, ini yang mendasari kita mempunyai target imunisasi. Dan ini yang akan memastikan sebuah penyakit itu akan hilang dari populasi. Hanya saja faktanya, meskipun tadi dikatakan prevalen kita sudah mengalami penurunan, tapi beberapa hari ini kita bisa melihat ada lonjakan kasus, bahkan yang kemarin rekornya lebih dari 600 lebih. Kenyataan di lapangan, hasil rapid test yang dilakukan oleh Jakarta ini cukup masif karena 72.000, meskipun ini saya rasa masih berada di kalangan kelompok risiko tinggi, hasilnya hanya sekitar 2.800 atau sekitar 4%. Di Jawa Barat hasilnya juga demikian, sekitar 3-4%. Artinya apa? Kalau kita membutuhkan herd immunity sekitar 60-70%, harus butuh waktu yang cukup lama untuk mencapai itu. Apalagi kalau sekarang kita melakukan social distancing, maka angka penularannya akan jauh lebih turun dan untuk bisa mencapai prevalensi tersebut akan butuh waktu lebih lama. Memang kalau kita melihat WHO mengatakan herd immunity adalah strategi yang kejam. Tapi ketika virus itu sudah bersirkulasi ke seluruh dunia secara global, maka mau tidak mau kita akan berpacu antara apakah kita bisa dengan cepat mendapatkan vaksinasi, ataukah kita duluan mencapai herd immunity. Jadi ini adalah bukan sebuah pilihan lagi, tetapi sebuah keniscayaan. Nah, tinggal sekarang kita melihat apakah vaksin bisa tersedia dengan cepat sehingga memang kita tidak perlu membiarkan sebagian besar populasi itu terinfeksi. Kalau dengan estimasi yang ada, WHO mengatakan vaksin baru tersedia sekitar 2021. Bahkan apa yang terakhir WHO mengatakan kemungkinan ini penyakit akan menjadi endemi. Artinya tidak akan cukup ada herd immunity untuk penyakit ini bisa hilang. Nah, kenapa itu bisa terjadi ketika kita melihat bahwa di Indonesia PSBB tidak cukup efektif, orang-orang masih ada di jalanan dan sebagainya? Salah satu kemungkinan jawaban adalah karena adanya social mixing yang ada di Indonesia. Ini contoh yang diberikan itu untuk menjelaskan apa yang terjadi di Jerman dan Italia. Ini saya ambil dari sebuah website, saya lupa mencantumkan URL-nya, tapi bisa saya cantumkan nanti. Contohnya adalah dikatakan Italia itu adalah negara dengan korban yang jauh lebih besar dengan orang tua yang meninggal lebih banyak dibandingkan orang yang ada di Jerman. Di Jerman kejadiannya banyak terjadi di kalangan muda dengan angka kematian yang kecil. Salah satu yang menjelaskan kejadian ini adalah karena adanya social mixing yang berbeda. Di Jerman, kasusnya itu berasal dari orang-orang yang pulang dari liburan dari Italia, dan kemudian mereka orang-orang muda balik ke Jerman dan menular di antara mereka. Hanya saja di sana social mixing antar generasi itu lebih kecil terjadi dibandingkan apa yang terjadi di Italia.
Itu bisa dilihat dari grafik di sini, di mana proporsi anak muda yang masih tinggal dengan orang tuanya, ini di sini adalah proporsi orang usia 30 sampai 50 yang tinggal dengan orang tuanya, jauh lebih kecil dibandingkan mereka yang ada di Italia. Italia hampir mendekati 25%, sementara di Jerman sekitar 8%. Nah, ini yang menyebabkan perbedaan itu. Dan sepertinya kemungkinan di Indonesia hal yang sama juga terjadi. Kalau kita melihat pernyataan beberapa waktu yang lalu, Eijkman misalnya mengatakan hampir seluruh sampel yang mereka periksa itu adalah dari kalangan menengah ke atas. Artinya virus ini masih bersirkulasi di antara itu. Dan sebenarnya orang kelas menengah ke atas itu jejaring sosialnya maupun kemudian interaksinya itu juga terbatas pada kelas sosial mereka, dan interaksi dengan komunitas sosial di bawahnya mungkin jauh lebih sedikit. Nah, apalagi setelah kemudian social distancing dan kebijakan PSBB dilakukan. Kelas sosial menengah atas, mereka bisa tetap bekerja di dalam rumah, work from home, tanpa harus pergi kemana-mana. Dan ini semakin menurunkan penularan. Tetapi kemudian hasilnya adalah sebagian besar populasi itu belum tertular karenanya. Dan itu yang bisa mungkin menjelaskan kenapa prevalensinya masih sangat rendah. Di Jogja juga demikian. Kalau ini adalah salah satu dari kabupaten, sebagian besar mereka yang terinfeksi adalah dari kalangan menengah ke atas, kecuali mungkin yang ada di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul itu sebagian besar adalah dari kasus jemaah tabligh kemudian menular kepada tetangga sekitarnya. Tetapi nah di kelas di Jogja, Kota Jogja, Sleman, dan mungkin Indogrosir pada akhirnya adalah kelas menengah atas. Kalau data dari yang kami lakukan di Jakarta, memang sepertinya kontak atau interaksi antar kelas itu kecil. Kami mencoba melakukan survei kecil-kecilan untuk melihat apakah setiap profesi itu melakukan kontak dengan profesi yang berbeda dalam kelas sosial yang berbeda. Tapi hasil survei ini memang mengatakan sebagian besar profesi itu akan terinfeksi di dalam profesi. Dan itu yang akan menyebabkan penularan lebih ada di sekitar itu. Nah, kembali ke sini, ketika kita akan menjelaskan yang ada di sini, dan itu yang menyebabkan kemudian Presiden bahkan Kepala BNPB mengatakan kita akan segera berakhir, dan kemudian Presiden mengatakan bagaimanapun caranya, Mei kita harus selesai dengan pandemi ini bisa menyebabkan yang misleading terhadap kesimpulan. Ketika sebenarnya populasi kita masih sangat rentan untuk tertular, tetapi kemudian hasil model menunjukkan bahwa pandemi sudah berakhir. Mungkin di kelas sosial atau kelompok tersebut memang sudah akan berakhir, tetapi ketika akan ada perpindahan penduduk karena misalnya pulang dari mudik, di Jakarta terutama, ini kemungkinan besar akan bisa terjadi peningkatan lagi. Peningkatan bisa terjadi juga ketika misalnya pada situasi Lebaran, social mixing-nya menjadi lebih cair, karena orang saling mengunjungi untuk halal bihalal, interaksi antar kelas juga menjadi lebih cair lagi. Dan ini yang meningkatkan resiko terjadinya penularan lebih besar lagi. Apalagi kalau kemudian sekarang ditambah dengan pelonggaran PSBB, kemudian ada kalau tidak Peru Fatwa MUI yang membolehkan sholat Id dengan beberapa ketentuan, tentu ini akan semakin meningkatkan risiko penularan. Dan saya rasa ini sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, salah satu kelompok agama itu juga bisa menyebabkan penularan yang besar di Indonesia. Ini yang di NTB juga demikian. Ini yang terjadi di Jogja. Dua klaster besar itu adalah dari satu event yang sama, satu klaster di Gunung Kidul,
dari satu kasus yang pulang dari kegiatan keagamaan di Jakarta bisa menghasilkan sekitar, sekarang sudah lebih besar lagi, sekitar 25, atau yang ada di Sleman ini bisa juga menyebabkan kejadian yang sekitar 25 kasus. Belum lagi ditambah dengan klaster yang terakhir adalah di Indogrosir. Indogrosir itu puluhan, jauh lebih besar karena jangkauannya, mixingnya lebih besar lagi. Nah, dan susah diidentifikasi. Nah, dengan demikian dalam waktu dekat ditambah lagi dengan adanya Lebaran, kemungkinan besar di Yogyakarta, di DIY akan mengalami peningkatan atau penularan yang cukup besar lagi. Ini sekedar menambahkan bahwa kita mobilitas Indonesia itu cukup besar sebelum COVID, dan sepertinya kita sudah mulai meningkat lagi. Dan untuk khusus di Jogja, karena mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang dari Jogja, di samping Lebaran, gelombang berikutnya adalah ketika kita akan mengalami penerimaan mahasiswa baru. Ada lebih dari 100.000 mahasiswa yang akan datang, sebagian besar dari wilayah-wilayah di Indonesia yang mungkin prevalensinya masih jauh lebih kecil karena kasus COVID yang ada di sana mungkin masih terhitung dengan jari. Nah, begitu masuk ke Jogja, mereka adalah seperti bahan bakar yang baru. Dan 100-200 ribu adalah bahan bakar baru yang cukup banyak untuk bisa dibakar pada saat yang bersamaan. Apalagi kalau kita akan melakukan kegiatan-kegiatan ospek, penerimaan mahasiswa baru, dan berbagai macam yang memang selama ini bagus tujuannya untuk melakukan ice breaking dan juga agar mereka punya kohesivitas yang lebih besar lagi. Tetapi kegiatan-kegiatan tersebut akan menyebabkan terjadinya resiko penularan yang lebih besar. Nah, oleh karena itu maka kita, saya akan skip saja yang ini. Saya rasa dengan demikian, dengan melihat sejarah pada flu Spanyol yang butuh waktu 2 tahun, pada waktu itu mungkin social distancing masih belum terlalu terkenal, apalagi pada saat itu terjadi Perang Dunia Pertama, di mana justru terjadi perkumpulan. Kita sekarang pada situasi di mana social distancing itu menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, kemungkinan penularannya akan menjadi jauh lebih lama. Bisa jadi 2 tahun, bisa lebih. Peneliti dari Harvard memodalkan bahwa di Amerika membutuhkan waktu sampai 2022 untuk melakukan social distancing. Nah, sekarang kita akan memperhitungkan apakah vaksinnya bisa datang lebih dulu. Kalaupun vaksin tersedia tahun 2021, masih ada kendala, karena pasti akan ada perlu upaya untuk melakukan scale up produksi, untuk stockpiling, dan pada akhirnya distribusi. Dan saya rasa Indonesia akan menjadi salah satu negara terakhir yang bisa mendapatkan vaksin tersebut. Oleh karena itu kita perlu mencoba melihat pandemi ini dalam perspektif yang berbeda. Ini bukan outbreak yang sekali jadi atau sekali selesai, seperti outbreak antraks atau outbreak yang lainnya, tetapi ini adalah sesuatu penyakit yang akan ada bersama kita 2-3 tahun ke depan. Ada beberapa gelombang outbreak ketika terjadi mobilitas penduduk yang cukup besar. Dan mobilitas penduduk yang cukup besar akan terjadi pada event Lebaran, event Tahun Baru dan Natal, dan kemudian event terkait dengan mahasiswa baru. Terutama kalau kota-kota yang menjadi pusat pendidikan. Nah, ini yang perlu dipikirkan dalam 2-3 waktu ke depan. Oleh karena itu, untuk lembaga pendidikan, saya rasa kita perlu mempunyai protokol yang memastikan agar mahasiswa yang datang, kalau memang itu kita tidak akan melakukan full online, itu bisa tetap menurunkan resiko penularan. Bagaimana kumpulan mahasiswa yang demikian besar itu bisa dibuat menjadi batch-batch yang lebih kecil. Kemudian ada protokol agar mereka melakukan karantina dulu
ketika masuk ke Yogyakarta, karena bisa jadi mereka juga membawa infeksi dari tempat datangnya dan ketika berkumpul dengan mahasiswa akan menjadi sumber penularan. Kemudian juga ada upaya asistensi bagaimana mereka melakukan karantina di Jogja karena mereka masih sangat asing dengan situasi Jogja dan tidak tahu resource apa yang dibutuhkan untuk melakukan karantina. Setelah itu kemudian model-model pembelajarannya pun perlu diperhatikan agar bisa memastikan transmisi COVID-19 ini bisa dibuat menjadi lebih kecil. Jadi secara prinsip memang social distancing itu tetap dilakukan. Mungkin social distancing yang lebih rileks daripada yang kita lakukan saat ini dengan PSBB, tetapi dengan relaksasi itu kita perlu merancang tata sosial baru yang memastikan bahwa social distancing atau jarak antar individu terjaga dan agar ada protokol untuk mencegah penularan, misalnya masker, hand sanitizer, dan sebagainya. Dan ini yang perlu kita jadikan bagian dari bisnis proses, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Ya, baik, terima kasih Dr. Doni. Mungkin Dr. Doni bisa summary points-nya bisa in English supaya Sherin dan Martin. Okay. Ya. Thank you. Just to summarize what I have been presented, that in Indonesia, though the model predictions show that we will finish the pandemic soon, and some said in May and June, but then data from the field shows that the prevalence of the infection is still very low. In one area in Jakarta, it's only about 4%, and then theoretically, if we want to finish the pandemic, we need to achieve the herd immunity. So, even if we can stop the transmission at this point now or in the near future, in general, we are still at risk of having new outbreak because the virus already globally circulated. That's why we need to have a long-term approach in which all the business process need to take into account social distancing as part of their strategy and also infection prevention in their business processes. For example, for campuses, I propose that because especially in Jogja, every new new academic years, we will have around 100 to 200,000 new students, and that's a very what you call susceptible population for new transmission. We need some protocol that ensure that we can reduce the transmission among this new coming. So that's something we need to discuss for our businesses.